selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang KSPSI Kabupaten Tegal dan segenap pengurus DPC yang lain. Yang terhormat Bapak Ibu selaku Ketua DPC KSPSI Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Iswanto selaku Ketua Apindo. Yang terhormat Bapak Agus Masani selaku Kepala Naker Kabupaten Tegal. Dan yang terhormat Bapak Wargo selaku Manajer HRD dan segenap staf manajer PT SAS Resio Utama. Dan yang terhormat seluruh teman-teman buruh PT SAS Resio Utama. Saat itu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dapat berkumpul di sini dalam acara pelantikan pengurus PUK SP Kabut PT SAS Resio Utama. Kedua kalinya sholawat dan salam tentunya kita limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman yang terang benderang dan dengan segala syaratnya. Sebelumnya saya sini akan menyampaikan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Di sesi pertama yaitu yang terhormat untuk bapak-bapak wakil dari seluruh jajaran yang saat ini bisa hadir, serta yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini yang berbahagia ini kita dikumpulkan dalam rangka ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat beserta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara pelantikan pengurus PUK SP Kabut KSPSI PT SAS Resio Utama yang baru. Yang pertama, saya sebagai ketua panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan atas kesediaannya untuk menghadiri acara ini. Dan yang kedua, saya pribadi ingin mengucapkan selamat untuk para pengurus baru yang akan secara resmi dilantik pada hari ini. Semoga rekan-rekan semua nantinya dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Amin. Selain itu, semoga rekan-rekan dapat membawa organisasi ini menjadi lebih baik. Hadirin yang berbahagia, saya sebagai ketua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada acara hari ini terdapat banyak kekurangan baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan. Yang terkesan sangat sederhana ini, sekali lagi saya atas nama panitia mohon maaf dan semoga
memperbaiki kekurangan tersebut di kemudian hari. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kadisnaker Kabupaten Tegal yang hari ini belum hadir ya, karena saya juga belum kenal beliau, yang baru beberapa hari untuk menjabat di Kadisnaker Kabupaten Tegal. Kebetulan kami dari DPC juga belum kenal. Ada yang mewakili yang kami hormati Ketua Apindo Kabupaten Tegal, senior saya, rekan saya, partner saya, Bapak Kiswanto, yang alhamdulillah beliau berkenan menyempatkan hadir di dalam acara ini. Yang kami hormati Ketua DPD KSPSI Jawa Tengah, ya Pak Bedio Suartoyo, adil mewakili, yang kebetulan beliau bersama dengan Sekjen Pak Ipung Imadudin sedang ada acara di Purbalingga. Ya, dari kemarin sudah saya kontak dan mungkin hari ini acaranya selesai, dan tadi informasi terakhir nanti kalau nyanda ya beliau nanti akan hadir meluncur dari Purbalingga ke tempat undangan ini di Hotel Permata ini. Selanjutnya yang kami hormati pula kepada manajemen PT SAS Kreasi Utama, yang nyun sewu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, dalam hal ini kami yang memang sudah familiar dengan beliau, Pak Wargo selaku manajer HRT. Dengan tidak mengurangi rasa hormat Pak untuk manajemen PT SAS yang lain. Selanjutnya yang kami hormati kepada Ketua ya PC RTMM Kabupaten Tegal, Mas Rinto Setiawan, Ketua PUK RTMM PT Duatang PT DJTI, Mas Iskak yang kami hormati pula. Selanjutnya rekan-rekan DPC KSPSI Kabupaten Tegal, Pak Sekjen Mas Edi Alsani sudah alhamdulillah hadir, juga Bapak Abdul Hamid sebagai Wakil Ketua Bidang HI juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga tidak ketinggalan beliau Pak Haji Selamat Pamuji dan Pak Damar Sasoko. Beliau adalah senior saya. Ya, tempat saya dulu menimba ilmu terkait dengan kerjaan dengan beliau. Pak Damar Sasoko sebagai SPBUD di PG Pangkas sangat luar biasa. Jadi sangat sangat pantas sekali kalau kami dari DPC KSPSI Kabupaten Tegal apresiasi sekali kepada beliau-beliau karena sudah sangat membantu menunjang ya perjalanannya DPC KSPSI Kabupaten Tegal dari tahun 2016 mulai eksis ya sampai sekarang. Ya, walaupun beliau sudah tidak duduk di jajaran pengurus, tapi beliau masuk di jajaran majelis pertimbangan di dalam DPC KSPSI ya Kabupaten Tegal. Serta tidak ketinggalan rekan-rekan PUK pengurus SPKU PT SAS terutama yang saya hormati, saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa keroyo-royo hadir di Hotel Permata ini, di forum ini untuk memenuhi undangan
ya rekan kita dan PUK SPK HUT yang akan menyelenggarakan pelantikan pengurus PUK SPK HUT KSPSI PT SAS Kreatif Utama dengan tema membangun sinergitas yang kondusif antara serikat pekerja dengan perusahaan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkualitas. Saya kira semangatnya sangat luar biasa. Untuk kita apresiasi dengan baik. Mudah-mudahan atas izin dan ridha Allah lah nanti acara demi acara di pagi hari ini sampai dengan siang ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya sholawat serta salam yang kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Kami atas nama DPC KSPSI Kabupaten Tegal ya sangat apresiatif sekali ya kepada jajaran teman-teman PUK SP Kabut PT SAS Utama yang mana di dalam perjalanannya dari tahun 2017 itu sangat luar biasa, jatuh bangun luar biasa, di saat prosesnya pun sangat luar biasa sehingga terjadi proses seleksi alam. Ya artinya apa? Tentunya ya dengan adanya serikat ini muncul di Kabupaten Tegal tentunya tidak menjadi sesuatu hal yang mudah untuk bisa memposisikan diri kita sebagai bagian daripada organisasi yang turut membangun ya kelangsungan ekonomi industri di Kabupaten Tegal. Ya karena ya patut kita patut kita cermati bahwa memang pengusaha-pengusaha di Kabupaten Tegal itu masih terobsesi atau apa. Jadi cara pandang pengusaha terhadap serikat pekerja di Kabupaten Tegal itu masih belum fluid, belum bisa menerima dengan sepenuhnya karena mungkin ya, para pengusaha itu melihat pergerakan serikat pekerja yang ada di daerah lain, ya terutama di Jawa Barat yang sangat luar biasa. Ya tadi Pak Imam Wahyudin sudah hadir ya. Ya Pak Imam Wahyudin. Belum. Belakang ya. Pak Imam Wahyudin selamat ya datang. Beliau sebagai ya majelis pertimbangan di DPC Kabupaten Tegal juga, dan beliau sebelumnya menjabat sebagai ketua DPC KSPSI Kabupaten Tegal periode 2016-2022. Sugeng rawuh Pak Imam Wahyudin. Kami lanjutkan. Ya karena mungkin melihat pergerakan serikat pekerja di daerah lain, terutama di Jawa Barat, di Jakarta yang sangat luar biasa pergerakannya, sangat aktif sekali di dalam perjuangannya, sehingga mindset atau ya cara pandang pengusaha itu menjadi takut mungkin ya, menjadi takut atau alergi atau mungkin menjaga jarak dengan serikat pekerja yang ada di Kabupaten Tegal. Ya padahal kami selalu mendapatkan arahan-arahan dari DPD, ya DPP SPK pusat ya, itu selalu mengedepankan humanis, dialogis, persuasif. Sehingga apa? Pergerakan kita di Kabupaten Tegal pun ya karena ya memang orientasinya itu kita sebagai mitra di dalam dengan pengusaha itu ya kita dengan cara-cara yang elegan apabila memang terjadi suatu perselisihan hubungan industrial. Selalu kita kedepankan dialog, selalu kita kedepankan diskusi. Mana-mana ada perkara, ada masalah di sana, kita selesaikan selalu dengan di atas meja. Dan alhamdulillah pada hari ini beberapa waktu kemarin sudah terbentuklah APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia di Kabupaten Tegal, yang mudah-mudahan APindo ini menjadi partner kita
menjadi teman sejawat kita di dalam ikut membantu memperjuangkan hak-hak buruh dan juga ikut membantu mengembangkan usaha-usaha yang ada di Kabupaten Tegal sehingga nanti bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tegal, bisa menyerap tenaga kerja di Kabupaten Tegal lebih banyak lagi. Ya, kita tahu bahwa Apindo memang ini sudah kita tuntut, ya kita minta dari tahun 2016. Beberapa kali kita sudah audiensi dengan dinas, dengan dewan, dengan bupati dalam rangka konteksnya agar supaya segera di Kabupaten Tegal dibentuk Apindo, ya karena sebagai mitra kami di dalam ikut membantu pembangunan di Kabupaten Tegal. Harapannya kami seperti itu. Jadi pada prinsipnya serikat pekerja itu adalah mitra daripada pengusaha. Ya jadi ya jangan seolah-olah ya tidak mau komunikasi, seolah-olah tidak berkenan dengan adanya serikat pekerja. Ya karena ya ada juga yang seperti itu, Pak. Jadi betul-betul menutup diri dari kita sehingga ya itu tadi sampai hari ini pun ya kita belum bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, terkait dengan PUK SPK HUT PT SAS Kreasi Utama ini, tentunya sejarah berdirinya tidak lepas daripada Pak Damar Sasongko dan Pak Imam Wahyudin dan Pak Haji Slamet tentunya. Dulu bagaimana teman-teman di PUK sebelum ada itu bagaimana konsolidasinya kita di luar ya, di luar pabrik, di luar manajemen supaya di PT SAS itu bisa terbentuk sebuah serikat pekerja, sebuah wadah pekerja untuk bisa sebagai penyambung aspirasi, ya pembela dan penegak daripada hak-hak pekerja itu sendiri. Dan alhamdulillah manajemen juga sangat luar biasa apresiasinya, sangat welcome. Ya tentunya ya kami juga sudah dapat kabar ya bahwa Mr. Philip juga sudah menyampaikan ucapan selamatnya. Berarti dengan kata lain, alhamdulillah kita patut bersyukur dan kita patut bangga kepada PT SAS bahwa PT SAS itu sudah menerima kita, keberadaan kita yang ada di dalam bagian daripada manajemen untuk bersinergi, untuk bersama-sama supaya untuk bersama-sama membesarkan perusahaan yang menjadi ladang hidup kita. Ya, kita sebagai serikat pekerja wajib hukumnya untuk menjaga iklim industri di Kabupaten Tegal supaya tetap eksis, harmonis dan berkelanjutan. Dan juga wajib hukumnya kita sebagai serikat pekerja menjaga keberlangsungan daripada proses produksi di perusahaan tempat kita bernaung. Ya makanya kalau ada percikan-percikan kecil, ya selama ini ya alhamdulillah berdasarkan ya diskusi saya dengan beberapa pengurus itu selalu diselesaikan dengan dialog, duduk di atas meja, dicarikan solusinya, artinya mendapatkan ya solusi yang baik. Tentunya ini pencapaian yang sangat luar biasa. Harapannya ya ke depan PUK SPK HUT PT SAS Kreasi Utama ini bisa menjadi lebih maju, lebih peduli lagi kepada anggotanya, karena serikat pekerja punya kewajiban di dalam ADART itu punya kewajiban untuk menjaga, melindungi, memperjuangkan daripada hak-hak pekerja. Dan ini sudah mendapat apresiasi dari manajemen, makanya kita akan menjadikan lebih solid lagi dengan manajemen dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas pekerja itu sendiri dan meningkatkan kapasitas produksi di dalam perusahaan PT SAS Kreasi Utama. Yang terakhir, saya atas nama pribadi dan juga atas nama jajaran pengurus DPC KSPD Kabupaten Tegal, saya kira nanti hari Kamis ya besok ya nanti malam sudah mulai terawih di
di dalam perjalanan waktu kita berinteraksi, kita berdiskusi, berinteraksi, kita tentunya banyak salah. Atas nama saya pribadi dan atas nama jajaran pengurus DPC Kabupaten Tegal, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan kita, ucapan kita, tindak tanduk kita, perilaku kita. Seandainya di dalam melayani, ya DPC dalam melayani PUK-PUK-nya itu tidak baik atau kurang baik, ya karena mungkin dengan segala keterbatasannya, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, menguatkan kita mulai besok kita menjalankan puasa, menjalankan segala ibadah di bulan Ramadan dengan baik sampai dengan selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Mohon maaf sebelumnya tidak ada diinformasikan saya untuk memberikan sambutan. Jadi mendadak. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus dari PT SAS Kreasi Indo Utama, yang kami hormati segenap pengurus dari DPC KSPSI Kabupaten Tegal, yang kami banggakan, ya, dari Serikat Pekerja PT SAS Kreasi Indo Utama, dan teman-teman semuanya dari Serikat Pekerja di Kabupaten Tegal. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sampai sekarang, sampai hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat, diberikan nikmat iman, ya, sehingga kita semuanya sampai hari ini mudah-mudahan, ya, bisa berkumpul, ya, dan mudah-mudahan hari ini ada hal yang bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tegal, bahwa DPK Apindo Kabupaten Tegal, tepatnya di bulan Maret ini kita sudah terbentuk, dan insya Allah mudah-mudahan tidak lama nanti diagendakan di bulan Mei nanti akan ada pelantikan ketua, ya, pengurus Apindo Kabupaten Tegal. Harapan kami sekali lagi seperti tadi yang sudah disampaikan Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tegal, Apindo ini sebagai rumah, sebagai wadah pengusaha di Kabupaten Tegal. Banyak hal yang memang bisa kita lakukan di sana. Di antara tadi yang disampaikan oleh Ketua DPC KSPSI adalah bagaimana pengusaha ini bisa diberikan edukasi tentang apa? Tentang aturan-aturan, regulasi-regulasi yang nantinya diharapkan bisa mendorong, ya, bisa mendorong pengusaha ini, perusahaan di mana pengusaha yang melakukan investasi ini bisa open mind, ya, dengan terutama dengan aturan-aturan, yang kedua dengan para pekerjanya dan sebagainya, sehingga diharapkan nantinya bisa bersinergi dengan serikat pekerja. Harapannya adalah akumulasinya iklim investasi di Kabupaten Tegal ini bisa semakin meningkat, bisa semakin kondusif, dan diharapkan nantinya bisa mengentaskan, bisa menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Tegal. Itu seperti kemarin pada saat beberapa waktu yang lalu, setelah kami berkumpul di Disnaker, kami langsung ditodong Bapak Ibu semuanya, ditodong oleh PLT Disnaker Kabupaten Tegal. Bagaimana, ayo kita duduk bersama, bagaimana angka pengangguran di
di Kabupaten Tegal ini bisa menurun karena hasil laporan dari BPS, angka pengangguran di Kabupaten Tegal ini tertinggi di Jawa Tengah. Ya, beliau menyampaikan ini bukan tugas kami saja, kami harus menggandeng semua stakeholder dalam hal ini Apindo. Makanya kami duduk bersama bagaimana merumuskan ini. Dan perlu kami informasikan juga di Kabupaten Tegal ini kan nantinya ya akan banyak masuk investasi perusahaan besar yang skalanya menengah dan besar ya, seperti di daerah selatan itu ada PT Adunia yang kapasitas karyawannya pekerjanya kurang lebih 6.000 diharapkan nantinya, sekarang sedang proses perizinan. Untuk PT SHT di daerah Marga Ayu itu juga diharapkan kurang lebih 6.000 sampai 12.000 pekerja. Terus di Pantura ada PT Bintang Perkasa, ex PT dulu Garmen juga, itu juga direncanakan kurang lebih kapasitas pekerjanya kurang lebih 6.000 sampai 10.000. Dan nantinya ke depan juga ada beberapa perusahaan sepatu yang hadir juga di Kabupaten Tegal. Ya ini kan perlu namanya sinergitas kita semuanya. Bagaimana di Kabupaten Tegal ini bisa dijaga kondusivitasnya sehingga para pengusaha ini dia dengan leluasa bisa berinvestasi di Kabupaten Tegal. Dan akumulasinya angka pengangguran akan semakin turun. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bersama-sama Bapak Ibu semuanya, ya kami dari sisi Apindo juga nanti akan berupaya, ya melakukan edukasi ya para pengusaha sehingga pengusaha juga dia juga mau bersinergi ya kepada semua teman-teman semuanya ya, agar nanti akumulasinya tercipta iklim investasi yang baik, investasi yang berkelanjutan. Saya kira itu, dan sekali lagi kami atas nama Apindo Kabupaten Tegal mengucapkan selamat kepada PUK SPK KSPSI PT SAS Kreasi Daur Utama. Mudah-mudahan nantinya dalam mengemban amanahnya bisa bersinergi dengan manajemen PT SAS Kreasi Utama, dan nantinya akumulasinya adalah membawa PT SAS Kreasi Utama ini bisa semakin maju, bisa semakin baik, dan nantinya bisa melakukan ekspansi ya Pak ya, ekspansi ya bukan hanya di Tegal saja tapi di tempat lain. Saya kira itu aja, kurang lebih mohon maaf yang besar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gambaran di tempat kami, Pak. Kadang-kadang saya juga ngisi kekosongan, kadang-kadang Mas Taufik ngisi kekosongan. Jadi walaupun susunan acaranya sudah disampaikan belakangan, nah itu baru di tempat kami. Jadi saya bisa mengkoreksi duluan. Jadi tempat kami dengan BSI amat sangat dekat. Jadi kami bisa menjaga itu supaya tidak ada gap, kalau Tuhan jadi itulah kemudian dari kehidupan SPSI di SPSI. Nah sekali lagi atas nama manajemen kami mengucapkan selamat untuk PUK SPSI. Harapan kami adalah ini buat yang terbaik buat kita dalam rangka memajukan perusahaan dan juga memajukan
kami berasal dari Belgia. Kita adalah PMA yang bisa mungkin dimiliki oleh Pak Philip dan siapa juga. Saya itu. Silakan monggo. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi Kedepannya teman-teman tim ekspedisi desa Sekiasi menuju nama kita semoga tetap sukses dan selalu eksekusi yang adil terkait sama tim manajemen dan terima kasih selamat datang teman-teman. Terima kasih. Tuntas ini adalah hal yang utama agar kita bisa melewati kondisi yang sulit ini dan kembali berkembang dengan model lagi yang lebih banyak depannya. Kemudian beliau juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi rekan-rekan semua dan beliau yakin bahwa dengan kondisi PT SAS sebagai perusahaan pabrik kayu solid terbaik di Indonesia dan mau bro suaranya KSPSI iya dia itu bro hati-hati cakapnya KSPSI maju harus talent marco biasa sih akhirnya kayak berbisnis bisa balik KSPSI maju bisa balik KSPSI maju ya pengampuran ngopek soalnya ngomong donasi ya nggak masih mau para hadir sebelumnya ini menjelang puasa dan yang kedua ini saya sampaikan selamat juga kepada ketua lawas, ketua anyar barang lama diolah jadi barang baru. Mas Topik terpilih kembali menjadi ketua dan struktur yang lainnya kedok desa anak lahiran itu kudu sholawatan ya kudu pelawatan di sholawati dan selamat. Nah ini pas momennya adalah menjelang puasa dan Mas Topik berbadan kudu di sholawati selawatan ya sebelum dongak ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi ya sami wa daraji al-fadayaji radal alamin ya wahai al-judi wal karami monggo ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi ya sami wa daraji al-fadayaji radal alamin ya wahai al-judi wal karami kekasih kita Nabi Muhammad dambaan kita Nabi Muhammad pemimpin kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi ya sami wa daraji al-fadayaji radal alamin ya wahai al-judi wal karami Salam Muhammad yang saya hormati
dari Dinas Tenaga Kerja yang mungkin jam sekolah sibuk-sibuknya dengan jadi orang tengah. Yang kedua dari DPD SPSI Jawa Tengah yang telah mungkin si pelaku dan lombangan semoga selamat. Yang ketiga dari DPC KSPSI Bapak Warnoto dengan jajarannya yang saya hormati, the owner of PT SAS DPC KSPSI itu memang ada banyak ya. Berikut dengan seksi itu sekitar 30-an lebih ya, 30-an lebih. Tapi ini nanti yang akan kami latih, yang kami undang maju ke depan, itu nanti saya prioritaskan untuk yang menjadi pengurus harian saja. Ya, selanjutnya nanti saya panggil satu persatu, nanti berdiri di depan meja menghadap ke utara, ke selatan. Pertama kami panggil saudara ketua, saudara. Yang kedua wakil ketua 1 saudara Ibnu Irham. Monggo wakil depan. Yang ketiga wakil ketua 2 saudara M Budi Jaya. Untuk sekretaris saudara Rasmojo, masuk ke depan, sekretaris umum. Selanjutnya wakil sekretaris 1 saudara Arfi Abdul Fatah, monggo masuk ke depan. Untuk wakil sekretaris 2 saudara Agus Supiyo, monggo masuk ke depan. Untuk bendahara umum saudara Ahmad Fauzi Zain, monggo maju ke depan. Untuk wakil bendahara 1 saudara Sudarsono, monggo maju ke depan. Dan wakil bendahara 2 saudara M Murtado, monggo maju ke depan. Untuk masa bakti tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 ya, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Serikat Pekerja Perhutanan dan Perkayuan, itu untuk tingkatan PUK itu 3 tahun. Jadi nanti selama 3 tahun di tahun 2026 bulan Maret itu nanti juga dilaksanakan musbuk yang selanjutnya untuk memilih pengurus PUK yang baru sampai dengan periode berikutnya. Jadi sebelum masuk ke pelantikan, saya berharap ini teman-teman semua, kawan-kawan semua pengurus itu siap untuk mengabdikan dirinya, mengabdikan ilmunya, mengabdikan waktunya, mengabdikan mungkin materinya untuk serikat pekerja sebagai mitra di perusahaan PT SAS Kreasi Utama. Selanjutnya nanti kami sebagai ya doktrin pelantikan ya, kami akan yang bertanya ke Perhutanan Serikat Pekerja seluruh Indonesia, bersediakah Anda dalam menjalankan tugas organisasi, tunduk dan taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Serikat Pekerja seluruh Indonesia? Bersediakah Anda untuk membela, melindungi, memperjuangkan hak-hak anggota untuk kesejahteraan anggota Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Serikat Pekerja seluruh Indonesia?
Terima kasih, aplausnya Bapak-bapak sekalian. Kami akan bacakan surat keputusan yang sekaligus ini sebagai pengesahan kepengurusan. Berperan memajukan bangsa dengan serikat pekerja seluruh Indonesia. Bekerja dengan sadar untuk negara. Bekerja dengan hati tulus dan rela. Bangunlah bangsa, bangun negeri, bangunlah bangsa Indonesia. Bangkit yakin mungkin menghadap depan. Jangan gentar, ingat hari depan. SPSI majulah. Yang kami hormati Ketua DPC SPSI Kabupaten Tegal, yang kami hormati Ketua Apindo Kabupaten Tegal Pak Suwanto, yang kami hormati segenap jajaran manajemen PSS, yang kami hormati PUK Tuatang, yang kami hormati seluruh rekan-rekan kepengurusan PUK Gabut SPSI, dan juga yang kami hormati para mentor-mentor kami dari Pak Imam, Pak Slamet, Pak Sasongko. Beliau-beliau itu adalah orang tua kami yang kedua yang selalu memberikan masukan-masukan dan juga teguran-teguran pada kami. Dengan serikat pekerja